Puji dan syukur kita semua panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di acara Zoom ini mempelajari tentang ilmu Allah, tentang ilmu kalam Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Musrif yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pekan ke-11. Sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu yang akan kita diskusikan hari ini membawa keberkahan, kemanfaatan kepada kita. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Mangga kita mulai dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin off kamera ya supaya fokus. Alhamdulillah kita hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang wazan dan mauzun ya di pekan ke-11 ini. Sebagai informasi ya ini tentang wazan dan mauzun ini. Tetapi sebelumnya kita akan mengulang kembali pelajaran kita yang telah diberikan oleh Bapak Musrif tentang mujarod. Ya, tentang mujarod. Mujarod itu adalah akar kata atau kata asal atau suku kata asli, yaitu kata yang belum mendapat imbuhan, awalan, sisipan, maupun akhiran. Dalam bahasa Indonesia, saat mencari suku kata, tentunya imbuhan dibuang dahulu. Seperti mencari kata persekolahan, maka dibuang awalan per, dibuang akhiran an, maka suku kata yang dicari adalah sekolah. Barulah kita nanti ketemu dengan cepat di dalam kamus itu sekolah. Kemudian di bawahnya nanti ada turunannya. Apalagi dalam mencari mujarod dalam bahasa Arab. Karena selain memiliki awalan, sisipan, dan akhiran, yaitu akibat perubahan wazan atau pola, juga terjadi perubahan harokat akibat adanya i'rob atau perubahan harokat akhir. Sehingga yang dimaksud mujarod adalah akar kata dalam bahasa Arab yang sudah membuang awalan, sisipan, dan akhiran, serta mengembalikan harokatnya pada posisi saat digunakan untuk domir huwa. Nah ini, jadi ini titik awalnya itu nanti di fi'il madi domir huwa ya, sebagai titik 0,0. Sedangkan tasrif, nah kita ulangi lagi tentang tasrif, adalah perubahan kata dari bentuk asal, yaitu kata kerja atau isim ya, menjadi bentuk-bentuk yang lain. Dari satu mauzun bisa berubah mengikuti perubahan tasrif lugawi, yaitu yang ke bawah ya, atau tasrif istilahi. Di dalam ilmu sorof, tasrif diistilahkan dalam dua jenis, yaitu tasrif lugawi atau domiri. Ini berdasarkan domirnya ya, makanya disebut domiri. Nah, nanti ada juga tasrif istilahi atau dikenal juga dengan sigoti. Kemudian tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya atau domirnya. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata atau sigot. Bentuk kata atau sigot. Tasrif lugawi adalah perubahan suatu kata, suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlahnya, atau mufrad, musanna, atau jamak. Di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal dua saja, yaitu mufrad dan jamak. Ya, tetapi di dalam bahasa Arab ada tiga jenis, yaitu mufrad satu, musanna ganda, kemudian jamak itu banyak. Dan jenis pelakunya sama seperti di Indonesia juga ada muzakkar pria dan muannas wanita. Sehingga totalnya terdiri dari 14 domir yang mewakilinya dari 18 yang asalnya. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata
yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata atau sigot. Terdiri dari 12 bentuk yang sering dipakai dalam Al-Quran. Dari bentuk fi'il madi, mudori, amar, nahi, madi majhul, mudori majhul, isim fa'il, maf'ul, makan, zaman, isim alat sampai ke masdar. Jadi kalau kita mendapati misalkan kataba, nah, kataba itu sigotnya apa? Kataba itu sigotnya fi'il madi. Kalau yaktubu berarti sigotnya mudori. Uktub, nah itu sigotnya sigot fi'il amr. Nah, itu dan seterusnya. Wazan adalah, nah ini yang fokus hari ini kita tentang wazan ya. Wazan adalah bisa diartikan sebagai istilah pola atau timbangan atau acuan atau rumus baku, di mana nantinya setiap kata pasti hanya masuk pada salah satu jenis wazan yang jumlahnya 35 jenis. Nah, banyak ya, jadi 30 jenis wazan. Tetapi nanti yang dipakai bahasa Arab sehari-hari itu hanya 22 jenis. Nah, bahkan nanti yang sering dipakai di dalam Al-Quran itu hanya 14 wazan saja. Dan ini kita mempelajarinya di KBI ini ya, yang 14 wazan ini. Dari 14 wazan tersebut terdiri dari 6 wazan, yaitu sulasi mujarod, yang terdiri dari 3 buah huruf dari mujarod, seperti wazan satu, ya, wazan satu. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin disampaikan Pak Musrik. Wazan satu itu polanya adalah ain fiilnya A. Ya, di sini ya, A, lihat ain fiilnya. Ini A, ini A. Nah, makanya ini kita di KBI ini termasuk ke wazan satu. Dan wajan 8, misalkan sulasi majid terdiri dari 3 buah huruf ditambahi huruf ziyadahnya yaitu dan 8 wazan ya sulasi majid yang ditambahi imbuhan atau ziyadah seperti wazan 7. Misalkan wazan 7 itu ditambah oleh alif di depan ya, hamzah di depan. Tadinya kan fa'ala ditambah satu huruf di depan menjadi af'ala. Bentuknya af'ala yuf'ilu. Sedangkan wajan 10 ini penambahannya 3 huruf nih. Alif, sin, dan ta. Yang tadinya fa'ala menjadi istaf'ala. Yastaf'ilu. Nah ini nanti juga akan kita pelajari ke depan tentang fi'il majid ya. Fi'il sulasi majid. Sedangkan wazan pada tasrif istilahi yang paling banyak dipakai dalam Al-Quran sebanyak 12 buah wazan, yaitu yang selama ini dikenal dengan perubahan wazan dari fi'il madi ke fi'il mudori, ya, dari fi'il mudori ke amar, kemudian ke nahi, ke fi'il madi majhul, mudorik majhul, bahkan ke isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, dan masdar. Sehingga ini skema ini udah beberapa kali tayang ya di dalam beberapa pekan terakhir. Ini adalah yang kita pelajari di KBI ini. Nah, di sini adalah titik 0,0 nih. Di sini titik 0,0 istilah di KBI itu ya. Ini titik 0,0 ini adalah dari fi'il madi domir huwa. Nah, nanti di sini bisa ditasrif ke bawah ya. Kita bisa juga ditasrif ke pinggir, bisa juga nanti ke belakang, itu ke wazan. Sehingga yang kita pelajari ini adalah 14 wazan, 12 tasrif istilahi, dan 14 tasrif lugawi. Ini yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita teruskan. Wazan sulasi mujarod selalu terbentuk dari 3. Nah, ini kan sulasi, sulasi itu 3 ya. tiga eh, tiga huruf gitu, huruf hijaiyah yaitu fa, ain, dan lam. Nah, mengapa fa, ain, dan lam tidak huruf yang lain ya? Itu sudah ini ya, sudah kaidahnya bahwa wala di dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf fa, huruf ain, huruf lam gitu ya. Fa disebut fa fiil. Nah, ini fa fiil ya. Ain disebut ain fiil, lam disebut lam fiil. Nah, untuk harokat fa fiil dan lam fiil dipastikan fathah ini ya. Untuk ini fiil madi ya. Jadi fa ini selalu fathah, lam ini selalu fathah.
Sedangkan ain fiilnya yang ini, yang ain fiilnya itu bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh, bisa berharokat dhammah. Dan hanya kita bisa lihat dicarinya di kamus nanti ya. Jika wajan adalah rumusnya, maka mauzun adalah kata yang disandingkan dengan wazannya. Contoh, wazan fa'ala. Ini mauzunnya roza kok. Lihat. Mauzun harus sama dengan wazannya. Sama apanya? Sama ini jumlah hurufnya 3. Kemudian harokatnya harus sama. Yang ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah. Ini harus sama. Kecuali nanti yang ada huruf ilatnya itu nanti bahasannya lain lagi ya. Ini untuk yang sahih gitu ya. Jadi ini mauzun, setiap mauzun itu harus sama dengan wazannya. Ini sini ain fiilnya, coba lihat di sini ada kasroh. Karena mengikuti wazan fa'ila. Ini fiil madi, ya, ini fiil madi. Ini juga fiil madi, lihat. Fa'ula, sa'uro, sya'uro, lihat. Sa, fa, ula, uro, ya. Jadi ini harus sama dengan ini. Wazan itu harus sama. Jumlah hurufnya harus sama. Kemudian harokatnya huruf sama. Kemudian ini sekarang wazan yang apa mudori coba. Ya lamu. Di sini yaf'alu sama kan ya? Lihat. Ada ya-nya, huruf mudoroahnya, kemudian fa fiilnya dia di sukun sama, ini juga disukun. Ini ain fiilnya harokat fathah sama dan lam fiilnya berharokat domah. Jadi sama. Juga yaf'ilu mauzunnya coba yarziku yarzimu ya. Kemudian yaf'ulu yas'umu ya. I'lam. Nah, i'lam ini mengikuti wazan if'al ya. Irji mengikuti wazan if'il ya. Lihat sama ya ini. Jadi kesimpulannya mauzun ya, mauzun harus sama dengan wazannya gitu ya. Harus sama dalam jumlah dan harokatnya dengan catatan kecuali nanti ya, kecuali huruf ilat. Nanti kalau ada mengandung huruf ilat nanti akan berbeda bentuknya. Baik. Sehingga wajan sulasi mujarod ya, yang 3 huruf itu untuk fiil adalah ini kan di tabel ini ya. Lihat wajan 1 kita udah tahu nih wajan 1 itu a fa'ala yaf'alu. Ini a, ini a. Nah, ini wajan 1. Sehingga amarnya jadi if'al, nahinya la taf'al. Ini udah dipelajari ya di pekan-pekan sebelumnya. Juga ini juga madhi majul, mudarik majul juga sudah dipelajari. Ini bentuknya jadi fu'ila yuf'alu. Ya, ini wajan 1. Nih, contoh maujunnya adalah ja'ala. Ja'ala jadi fi'il mudoriknya yaj'alu. Fi'il amarnya ij'al. Nahinya la taj'al. Majhulnya dari fu'ila jadi ju'ila. Dari wazannya yuf'alu menjadi yuj'alu. Ya. Contoh fi'il wazan 1 yang lain. Ada yang bisa mentasrif ke pinggir ya. Coba kalau zahaba ada yang bisa? Zahaba jadi mudoriknya? Mudoriknya yadhabu. Kalau amernya idhab. Idhab. Nahinya La tadhab. la tadhab. Majhul madinya Duhiba. Ya. Berarti kalau itunya mudhari majhulnya yudhabu. Nah, itu ya. Ya. Nanti insya Allah ini sekarang ke wazan 2 nih. Wazan 2 itu fa'ala yuf'ilu. Lihat di ain fi'ilnya. Ini a, ini i.
AI. Ini AI itu wazan 2. Ini AI. AI. Untuk fi'il amarnya, if'il, la, taf'il, fu'ila, yuf'alu. Nah, contoh mauzunnya, roja'a, yarji'u, irji, la tarji, ruji'a, yurja'u. Ada yang bisa meneruskan coba. Jalasa, Bahasa Jalasa. yajlisu iya. Terus Asa ijlis ijlis. Terus yajlis la, ta. Pakai ta ya, la, ta. La, tajlis. Ya. Terus tajil majulnya julisa Julisa. Kan jalasa tadinya. Julisa. Kemudian Yud. lasu iya. Alhamdulillah ya. Sekarang wazan 3 nih. Wazan 3 itu lihat di ain fiilnya fa'ala yuf'alu. Ini a ya. Ini u. Ya. Untuk ininya uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. Ya. Misalkan ini sajada, yasjudu, usjud, la tasjud, sujida, yusjadu. Ada apa ya? Misalkan apa ya wazan 3 itu Soro. nasoro. Coba. Nasoro. Nasoro. Yansuru. Bukan yansuru ya. Yansuru. Tansur. Terus iya, iya. Jadi gitu ya cara memasukkannya yaitu dimasukkan ke wazannya sesuai dengan harokatnya harus begitu ya, kemudian posisinya gitu di mana gitu ya. Nah, ini wazan 4. Wazan 4 itu fa'ila yaf'alu. Lihat ain fiilnya ini i, ini a ya. Jadi wazan 4 itu ia. Nah, ia itu wazan 4 ya. Ininya if'al, la taf'al, fu'ila, yuf'alu. Contoh mauzunnya alima, ya'lamu, i'lam, la ta'lam, ulima, yu'lamu. Ada yang bisa? Sami'a. Yasma'u. Jadi hasilnya mudhari madinya kemudian mudhari'nya yusma'u. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada latihan gitu, ada mauzun ini kita mengenal, coba ditasrif ke pinggir, dilatih gitu ya Bu ya. Oke, sekarang wazan 5. Wazan 5 itu fa'ila yaf'ilu. Ini ada kasroh. Ini kasroh berarti i. Ya, jadi wazan 5 itu apa Bu? I. Ya. Ini if'il, la taf'il, fu'ila, yuf'alu. Contoh mauzunnya hasiba, yasibu, isib, la tahsib, ya. Kemudian husiba, yuhsabu. Ya. Nah, untuk wazan 6, ini kalau mauzunnya di wazan 5 itu, untuk yang sohih, ini hanya 1 ya Bu ya. Kalau di pelajaran kita, ini ada 1. Nanti kalau ada yang mengandung huruf ilat, itu ada juga ya. Nanti kita pelajari di pekan-pekan ke depan. Nah, di wazan 6 itu ada fa'ula, yaf'ulu. Ya. Misalkan kaburo, yakburu. Ya. Ini jadi hanya ada fiil madi dan mudhari saja. Coba kalau misalkan karuma, apa fiil mudhari'nya?
Yakrumu. 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 Yakrumu bukan yakrimu. Oh ya, Yakrumu. Yakrumu ya, karena kan ini Oh ya, 6. ya gitu. Nah, coba Ibu perhatikan ya. Jadi kita untuk mengingat wajan itu ingat polanya saja ya. Ini AA, ini AI, ini AU, ini IA, ini II, ini UU. Nah, sehingga tetapi kalau yang amarnya coba lihat di wajan 1 sampai 5 itu coba lihat. Wajannya itu sama ya, kecuali alif ininya di depan itu alif hamzah wasol ya. Ini hamzah wasolnya ya, semua berharokat kasroh kecuali wazan 3. Lihat, kalau wazan 3 itu pasti ininya U. Kalau yang lainnya semua wajan 1 sampai wajan 5 itu I. Ya, jadi gampang kan mengingatnya. Kalau ada fiil amar yang bentuknya wazan 3 pasti dia kata bantu untuk hamzah wasolnya itu U. Domah. Jadi domah gitu ya. Jadi kalau yang lainnya itu di kasroh itu ya. Nah untuk nahinya sesuai dengan mudhari'nya sama. Kemudian fiil madi majhulnya lihat semua sama Bu. Wajan 1 sampai wajan 5 lihat semua bentuknya fu'ila, fu'ila ya. Jadi diradkan semua ya. Semua wajan ketika dirubah menjadi majhul, wajan 1 sampai 5 itu bentuknya sama semua fu'ila, 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 fu'ila. Baik itu wajan 1, wajan 2, wajan 3 gitu. Jadi tidak berpengaruh keberadaan ain ain fi'il di sini. Dia itu mau fathah, mau kasroh, mau domah gitu ya. Nah, tetapi setelah menjadi majhul semua sama ain fi'ilnya itu kasroh. Ini ya. Sama juga dengan fiil mudhari'nya. Mudhari majhul itu lihat di ain fiilnya ini kan ain fiil ya Bu. Ain fiilnya semua berharokat fathah. Ya. Di sini ininya domah ini mudhoroahnya semua domah gitu ya, semua domah. Kemudian nanti ain fiilnya semua fathah. Jadi tidak ngaruh di sini misalkan ini yaf'ulu tetap aja ainnya ini meskipun di sini domah, di sini tetap aja ya yuf'alu. Jadi tetap ini semua ain fiilnya fathah. Gitu ya. Kita teruskan. Sedangkan wajan sulasi majid sulasi mujarod yang 3 huruf dalam bentuk isimnya sekarang tadi adalah fiil, sekarang isimnya. Isimnya yaitu untuk wajan 1 fa'ilun, maf'ulun, maf'alun gitu kan. Mif'alun. Ini sudah belajar belum ya? Kira-kira udah ya, Bro? Fa'lan, di masdarnya fa'lan. Ini wajan 1 ya. Contohnya mauzunnya misalnya tadi jailun. Maj'ulun, maj'alun, mij'alun. Ini misalkan ja'lan, ini mengikuti fa'lan ya. Coba yang tadi itu yang wajan 1 itu tadi apa? Zahaba ya. Zahaba coba kalau jadi isim fa'il jadi Zahibun. iya, dahibun. Kemudian maf'ulnya Madhubun. Madhubun. Iya, madhubun. Kemudian isim makannya Madhabun. madhabun. Isim makan ini sama ya dengan isim zaman ya. Kemudian isim alatnya midhabun. Nanti masdarnya beda. Kalau dahaba itu dari dahaban. Nanti beda ya karena masdar nanti akan diterangkan. Nah, sekarang wazan 2. Wazan 2 itu fa'ilun sama ya. Coba lihat ini. Wajan 1 sampai wajan 6 ketika dirubah menjadi fa'il, isim fa'il, sama bentuknya fa'ilun. 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 Fa'ilun ya. Fa'ilun. Nah, itu jadi memudahkan kita ya untuk mengingatnya. Ingat ketika isim fa'il tinggal dipanjangkan ininya. Fa'ilun. Sesuai ininya ya, wazannya. Fa'ilun. Sama maf'ul juga. Maf'ulun. Nah, di sini dipanjangkan maf'ulun gitu ya. Oke, sekarang yang wazan 2-nya fa'ilun sama kan ya.
Misalkan rojiun. Nah, marjuun. Coba yang wajan 2 tadi apa ya tadi? Jalasa ya. Jalasa jadi Jalisun. 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 isim maf'ulnya Majlusun. 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 Kemudian Majlusun. Majlusun. majlasun. Ingat Majlasun. ada fathah ya. Majlasun. Alatnya Mijlasun. nanti masdarnya nanti beda ya itu julusan. Nah, beda ya, beda dengan fa'lannya karena memang beda ya nanti kita terangkan. Kemudian wazan 3 itu sama ya begitu cuma ini mauzunnya misalkan wazan 3 tadi apa ya? Sajadah ya. Sajidun, masjudun, masjadun, misjadun, sujudan. Nah, ini beda ini tidak mengikuti ini fa'lan ya nanti karena ini simai. Coba yang tadi itu apa ya? Doroba ya. Doroba ya. Bukan ya. Apa ya tadi? Nasoro. Nasoro. Orang. Nasoro. Coba nasoro. Nasirun. 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 Mansurun. Mansurun. Ya, terus Mansarun. Mansorun. manso. Mansarun. Minsorun. Torun. Mingsorun. Nah, ini nanti nasron ya. Nanti ininya sama dengan ininya nasron. Fa'lan. Sekarang wazan 4 ya. Wazan 4 itu misalkan alimun ya. Fa'ilun alimun. Maf'ulun ma'lumun. Nah, ini juga sama ma'lamun, mi'lamun, ilman misalkan. Tadi apa sami. Nah, tadi sami'a ya. Sami'a yasma'u kan tadi ya. Jadi gimana jadi sami'a? Sami'un. Sami'un. Terus Masmu'un. masmu'un. Nah, masmu'un. Masmu'un. Ini makannya Masmaun. masma'un. Masmaun. Iya, alatnya. Maun. Nah, nanti ini sama ini kalau ini sama fa'lan jadi sam'un ya. Jadi, sam'an boleh sam'un karena untuk rofaknya sam'an. Oke, sekarang wazan 5 hasiba ya. Ini hanya satu saja ya. Ya, sama ini hasibun, mahsabun ini. Kemudian kita lihat ya tadi untuk isim fa'il sekali lagi dari wajan 1 sampai wajan 5 ya sampai wajan 5 ya. Ini bentuknya sama, fa'ilun ya. Fa'ilun semua sama ya. Untuk maf'ul juga sama, maf'ulun. Jadi ainnya di domah dipakai waw, pakai apa? Kemudian isim fa'ilnya sama ini. Ini semua pakai ma ya, Bu. Ini ma. Kecuali ini mi. Masih ingat ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim itu apa? Satunya Ada alif lam. adalah mu, gitu kan Bu? Nah, makanya di sini dipakai nih. Untuk maknya ini dipakai di di isim maf'ul, isim zaman, isim alat pada sulasi mujarrad. Nah, nanti yang mu ya, nah nanti dipakainya di yang majid, Bu. Nanti yang di majid. Makanya itu ciri-ciri isim ya itu dimasuki ini kan. Nah, maksudnya ini nih yang kita pelajari ciri-ciri isim itu gitu kan Ibu ya. Awalan mimu yaitu untuk isim maf'ul, untuk isim makan, isim untuk alat. Nah, nanti untuk mu-nya kita nanti di majid ya, nanti akan dipelajari minggu ke depan gitu. Kemudian ini diperhatikan juga ya, untuk masdar itu memang berbeda-beda ya Bu. Kayak tadi misalkan dahaba jadi dahaban. Misalkan dari jalasa jadi julusan gitu ya. Kemudian tapi bukan rata-rata jadi kebanyakan itu yang fa'lan gitu, yang fa'lan. Ya. Coba lihat di sini. Ja'ilun sama ya ja'lan. Ini juga misalkan rojiun jadi rujuan. Beda ya Bu? Beda kan? Beda dengan ini masdar. Ya, beda. Kemudian ini juga sajadah juga jadi sujudan, enggak fa'lan, enggak sujudan gitu ya, enggak. Kemudian
Kalau ini sama. Bahkan ini jadi bukan fa'lan, jadi kayak fi'lan gitu ya, Bu. Jadi beda masdarnya. Nah, perhatikan huruf masdar ya. Dari contoh tersebut hanya satu saja yang cocok dengan wajan fa'lan, yaitu di sini. Nah, ya, hanya satu. Selebihnya ya berbeda karena memang itulah cirinya simai. Simai itu tidak memiliki pola yang baku. Jadi bagaimana orang Arab bilang aja, Bu. Jadi tidak ada pola yang benar-benar di satu pola gitu. Jadi banyak sekali nanti. Bahkan ada satu fiil ya, itu mempunyai masdarnya itu bisa sampai 5, bisa sampai 4 gitu. Nah, nanti itu makanya tidak ini berubah terus ini ya, tidak semua ke fa'lan enggak, berbeda. Karena itu simai tidak memiliki wajan baku, bentuknya tergantung dari penggunaan di kalangan bangsa orang Arab. Artinya tetap harus membuka kamus saat mencari masdar. Jadi kita nggak bisa nih kecuali yang udah hafal di luar kepala ya. Oh kalau ini masdarnya ini gitu ya. Itu kalau udah hafal. Tapi kalau kita mah ya tetap aja harus cari kamus gitu. Carinya di kamus ya. Sama seperti saat mencari fi'il madi dan mudhari gitu. Ketika ada kata ain, lam, mim gitu, yaitu ain alama alima atau aluma gitu ya. Nah, itu kan harus dicarinya di Kamus. dalam kamus. Apakah si lamnya itu a atau kasro atau domah, itu harus kita cari di kamus, yaitu tadi di fi'il madinya ya. Nah, nanti di harus cari di dalam kamus, maka kata yang di tengah fiil itu ya, kan di kamus itu suka ada 3 ya di dalam kurung Bu. Ini gitu kan Bu. Ini gitu-gitu ya Bu ya. Nah, ini fiil madinya. Doroba misalkan di sini. Yadribu ini di fiil mudoriknya. Dorban di sini masdar. Itu kan? Jadi susunannya gitu kalau di kamus. Nah, nanti ke bawahnya itu ada turunannya, Bu. Turunannya di situ yang berhubungan dengan doroba itu, ya. Oke. Wajan 1 sampai wajan 6 ini ya. Kemudian maka kata yang di tengah, nah ini fiil mudhari ya, sehingga bisa ditentukan tipe wajan sulasinya. Jadi kalau di sini tadi AA, berarti itu 1, wajan 1. Kalau di fiil madinya A, kemudian di sininya I, ya itu wajan ya. Terus dan seterusnya. Oke. Kemudian yang paling kiri, paling ujung, nah di sini ini masdar. Itu tadi ya yang banyak itu yang polanya tidak baku. Bahkan sering harus melihat contoh-contoh di bawahnya, yaitu tadi turunannya itu, lihat-lihat contoh di bawahnya itu turunannya. Mencari makna yang paling cocok artinya. Nah, yang penting dalam pelajaran ini ya, yang harus dipahami adalah bentuk dari isim fa'il, isim maf'ul yang harus kita ini fokuskan gitu ya. Karena nanti ini yang paling banyak di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kita harus memahami nih isim fa'il bentuknya gimana, isim maf'ul bagaimana, isim zaman gitu ya. Karena nanti inilah yang banyak ditemui di dalam Al-Qur'an. Nah, dengan memahami wazan dan mauzun, maka akan dengan sangat mudah pada saat mencari mujarod atau akar kata. Ingat ya, mujarod itu hanya ada pada fiil dan isim, ya. Kalau huruf tidak ada mujarodnya. Ya, ingat lagunya gimana, Bu? Lagu mujarod? Mujarot. Nah, Bukan tiap awalan. isim punya mujarad, setiap fiil punya mujarad, tapi huruf tak punya mujarad. Nah, itu. Ya, makanya jadi kalau kita ingin ini ya yang mempunyai mujarad itu hanya fiil dan isim, gitu ya. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan stop share dulu. Kita akan ke apa ya sekarang?
Hmm. Pembahasan. Ya, ya, betul. Sebentar ya, saya cari dulu. Eh, jawaban, bukan ya, apa? Jawaban ya? Iya. Jawaban, Latihan. Jawaban tugas. jawaban tugas ya. Sudahkah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kita ke jawaban tugasnya ya. Mangga di bagian yang, bentar dulu, saya di bagian A, ini coba perwakilan kelas A ada yang hadir? Perwakilan kelas A bisa menjawab nomor bagian A. Ada perwakilan kelas A? Siapa yang mau? Saya Bu dari kelas D. Bolehlah kelas D, mangga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan wazan dan mauzun dari Iya. fiil kalimat berikut. Ya, sayang. Wa ma yakhda'una illa Oh, ini sudah, anfusahum wa ma yash'urun. Mm-mm. Mauzunnya yaitu yakhda'una Iya, dari wajan yaf'aluna wajan iya, 1. betul. Jenis fiilnya yaitu fiil mudhorik dari buku kosakata halaman 802 nomor 12. Artinya menipu. Ya, kita lihat. Koda'a Ya, yakhda'u. betul. Lihat ya, yahdauna, lihat bentuknya yahdauna. Ini sama ya ke yaf'alun. Sama, Yaf'aluna. Bu? Nah, Sama Sama. ya, satu Iya. wazan. Oke. Nah, cara menentukan wazannya sudah tahu kan tadi, ini dibuang huruf mudhoroahnya, wawu nunnya dibuang, maka mendapatkanlah 3 huruf. Khoda'a. Kita cari di dalam kamus nih, ternyata ada di halaman 802 bahwa khoda itu khoda'a yahda'u. Lihat ain wajan fiilnya. 1. A, A. ini wajan 1. 1. Itu domirnya. Nah, dari mana ini? Ternyata ini harus ditasrif nih. Yahda'u itu. Ini kan ini zomirnya ini zomir huwa. Coba ditasrif. Yahda'u, yahda'ani, yahda'una. Nah, ketemu ya? Yahda'una. Berarti ini domirnya hum. Gitu. Ya, mangga. Yang nomor B-nya, Bu, sekalian. Yang nomor A. Yang satu lagi. Masih ada satu Satu lagi. lagi Ya, untuk mangga. mauzunnya yash'uruna ini masuk ke dalam wajan 3 yaf'uluna fi'il mudhorik domir hum halaman 819 nomor 27 sya'aro yash'uru Iya. artinya sadar. Iya, betul. Lihat. Yas'uruna, lihat. Sama dengan yaf'uluna. Betul Yaf'uluna. ya. Ainnya, lihat. Ya, ainnya sama ya. Nah, ini ketika kita cari wajannya, hilangkan mudhoroahnya, hilangkan akhirannya, berarti tinggal kata sya, ain, dan ro. Kita cari nih di halaman 819, ternyata ada sya'aro, yas'uru. Lihat A, ini U. Jadi wazan 3. Enggak. Yang bagian B, siapa yang mau? Saya coba Saya, Bu. dari A, Bu. Enggak. Dari kelas A, Bu. Saya coba, Bu. Enggak. Kelas A boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini ada dua yaitu fi'il madi, yaitu fa'ala, mauzunnya khalaqa. Dan Yang mana, Bu? mujarrodnya itu khalaqa. Coba ulangi, Bu. Ada? Ini yang ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini ada budunya yaitu termasuk mauzun, termasuk fi'il amr. Mujarrodnya itu abada ya'budu, termasuk wajan. Bukan gitu, Bu. Mujarrod itu akar katanya ya. Oh iya. Jadi gini, Bu. Ini ada huruf ketika sudah dihilangkan jadi abada ya'budu. Ketika tasrif ke fi'il amr jadi u'bud ya. Jadi u'bud. Nah, kita tasrif ke bawah
uf'ula, uf'ulu. Nah, nanti ada domir antum itu jadi u'budu. Nah, ini tadinya kalau dia tidak bersambung dengan an-nasu, ini u'budu, Bu. Ada u ya. Ingat ya, yang tadi hanya wajan 3 saja yang alifnya itu u ya. U'budu. Nah, ketika ini bisa terbaca ainnya ya oleh yang di sini doma, maka ini alifnya tidak dibaca. Ya ayuhan nasu langsung ke sini budu. Nah, nanti kita akan pelajari tentang hamzah wasol dan hamzah khoto ya nanti insya Allah. Sehingga di sini tadinya ini budu Bu. Ya kan abada ya budu bud. Nah, ini ya. Ini adalah fi'il amar. Ini Fi'il dari amarnya jadi u'bud ya, Bu ya. betul. Jadi tadinya u'bud ya, u'bud gitu. U'bud, kemudian u'bud. Nah, ini ditasrif kan fi'il amar itu ada tasrifannya juga. Ya. U'bud, u'buda, u'budu, itu kan? Ya, antum Uf'ul, berarti di uf'ula, uf'ulu. Nah, uf'ulu ini untuk yang domir antum. Kalau ini u'bud untuk yang domir anta. Nah, jadi ini kalau domir antum jadi ada waw jamaknya. Nah, cara menghilangkannya cara mencari wajannya tadi dihilangkan huruf tambahannya, ininya juga dihilangkan. Berarti tinggal abada. Abada lihat, ternyata ada di halaman ini. Ternyata Abada, bentuknya iya. adalah abada ya budu. Ya budu. Lihat baknya, lihat fathah. Fa'ala Ini ya. jadi berarti wazan 3. Yuk, makanya satu lagi. Satu lagi ya. Yang satu lagi yaitu kholak, maujudnya kholako. Ini termasuk fi'il madi. Domirnya yaitu huwa. Kholako yakhluku. Ini termasuk wajan 3 berada di kosakata Al-Quran nomor 80351. Iya, betul. Kholako ini adalah udah jadi, ini mah udah sulasi mujarod ya, nggak usah dicari mujarodnya, udah 3 suku kata, sehingga langsung aja cari di sini di halaman ini. Kholako itu dia itu bestinya dengan siapa gitu ya, ternyata dengan yahluku, ini wazan 3 juga ya. Ini fa'ala yaf'ulu itu Fa'ala yaf'ulu ya, betul. Enggak, yang cek siapa? Saya Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Di sini kita temui ada 3 fi'il. Itu taf'alu, satu lagi fi'ilnya ittaqu. Taf'alu merupakan fi'il mudhorik yang domirnya antum. Untuk mencari mujarodnya kita buangkan tanda mudhoriknya, hilangkan huruf ta awalan, kemudian kita hilangkan akhirnya waw sukunna, tinggal 3 kata kita patahkan semua fa'ala, jadi kita jumpai mujarodnya fa'ala, kemudian kita cari di kamus pada halaman 83447 kita jumpai fa'ala yaf'alu. Jadi wazannya wazan 1. Iya, betul. Nah, ini ya, kita ada catatan sedikit nih ya. Nah, ini kan taf'alu. Ini asalnya itu, Bu, ini taf'alu ini asalnya itu taf'aluna. Ini mudhorik ya. Kalau ada mudhorik tanpa ada embel-embel di sininya berarti dia rofa nih, Bu. Kalau ciri rofa itu adalah subutun nun. Nah, kalau di sini tidak ada ciri rofanya karena ada lam di sini ya. Jadi di sini namanya itu adalah mudhori majzum atau jazm. Majzum. Ya, jazm ya. Jadi di sini mudhori sama ya. Ini taf'alu ini dari wajan ini tadinya, Bu, dari wajan taf'aluna. Tetapi karena ada lam ini dia mempunyai amil. Amil itu memaksa fiil yang setelahnya itu harus jazm. Makanya di sini tidak ada nun. Ciri jazmnya itu adalah hazfun nun. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau ini mudhoriknya jazm ya, kalau ini mudhoriknya nasab.
Kenapa? Karena ada huruf lan. 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 Jazm dengan nasob itu sama ya di dalam, coba dilihat lagi tabel yang pernah disuruh oleh Pak Musrif itu ditempel di dinding ya. Ada yang fi'il berubah. mudhari, yang Fi'il rofa, mudhari. ada nasob, ada jazm. Jazm. Untuk yang nasob dengan jazm itu sama ya, Bu? Ya. Ya, makanya di sini taf'alu yang di sini dengan taf'alu yang di sini beda, Bu. Yang di sini mudhari'nya jazm, kalau yang di sini nasob. Kenapa? Karena ada beda amilnya. Kalau ini yang amilnya itu yang mengharuskan memaksanya dia jadi jazm itu ada huruf lam. Lam tidak, lama tidak gitu ya. Itu jazm ya. Nah, kalau ini lan. Lan ini lan itu nasob. An hendaknya lan tidak akan gitu kan itu mansub itu ya. An yansiba gitu berarti nasob ini. Jadi di sini beda nih. Ini mudhari sama-sama mudhari, sama-sama ini wajannya taf'aluna mudhari. Tetapi di sini ada jazmnya karena dia diawali dengan jazm. Ini juga gitu ya. Ini oleh nasob dengan lan gitu. Ada amilnya. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Ya, mangga. Yang kedua, ittaqu kan fi'il amr, domirnya antum, kemudian mujarradnya waqaya, yaqi, kemudian yaqi gitu ya. Mauzunnya ifta'ilu, kemudian wazannya wazan kedua ada pada halaman untuk mujarradnya pada halaman 855 urutannya ke-65. Gini. Oke, Bu. Lihat, Bu. Ittaku ini fi'il amr ya. Ya. Ini juga ini mauzunnya ini ya. Wajannya itu dia itu ifta'ilu. Lihat sama enggak, Bu? Ya. Sama enggak? Sama. Enggak. Jadi kenapa beda? Karena tadi ada huruf ilat. Iya, kan huruf ilatnya itu ada dua tuh. Ya. Maaf Wa dan ya. Apa yang kedua itu mut'al apa? Mu'tal bukan nakis. Bukan nakis ya. Itu yang dua itu apa? Mafruk ya, mafruk atau mafruk ya. Nah, jadi ini tidak sama. Lihat, ini ifta'ilu kok ini ataku. Ini dari ini nih. Dari wazannya coba wazannya wako ya. Ada ini kan karena kalau huruf ini tidak boleh berharokat ya huruf ini. Lihat wako dirubah menjadi wazan 8 ini Bu. Berarti kalau wazan 8 itu ditambah apa Bu? Ditambah alif dan ta. Ini udah belajar belum ya? Belum, Mbak Ustazah belum. Ya sedikit aja ya, sedikit aja saya singgung nanti detailnya nanti sama Pak Musrif. Ini jadi wako ketika ditambah dirubah menjadi wazan 8 menjadi iutako. Enggak awtako. Awtako ini fiil ininya kan itako ya. Iutako. Ta'ala kan jadi iutako. Nah, nanti si wawunya itu Bu diganti dengan ta. Nah, taknya itu ini apa? Ini nanti di kaidah huruf ilal ya, huruf ilal. Nanti taknya itu ditasdid. Dilebur ya. Dilebur. Makanya jadi itako yataki itu. Jadi fi'il amarnya itaki. Kemudian itaki nanti ditasrif menjadi domir antum. Itaki, itakiya, itaku. Itakiu. Jadi itakiu ini itaku. Jadi itaku gitu. Nanti ini secara detail ini ada pelajarannya Bu. Dan nanti ini di akhir-akhir ya. Makanya tadi di awal kita menyatakan bahwa wazan dengan mazun kadang tidak sama gitu ya bentuknya karena tadi ada yang menyebabkannya yaitu adanya huruf ilat gitu. Nah, nanti itu jadi aku ya. Mauzunnya jadi itaku. Mauzunnya ini mauzunnya. Itaku. Jadi itaku. Ini dari ifta'il. Dari ifta'il.
Jadi di tasrif jadi iftailu, karena antum. Kan jadi apa wajannya kan ifta'ala, yaftailu, iftail. Iya, iftail. Jadi ini iftail tadinya. Jadi iftailu karena ini ada domir. Nah gitu Bu. Nanti kita ini mah harus nanti ya Bu apa pekan-pekan ke selanjutnya. Ini di akhir nanti di akhir huruf ilat itu. Mangga? Yang Dek? Saya Bu. Mangga. Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskunu anta wa zawjuka Jukal jannat. jannata wa kula minha rogodan Hayatu syi'tuma. Mangga. Fiilnya ada 4 fiil mauzunnya yang pertama kulna ini masuk wajan 3 mujarodnya kola di sini domirnya nahnu kan pada kosakata halaman 838 nomor 73. Lihat Bu, kulna ini kan wazannya fa'alna ya. Sama ya, enggak? Fa'alna wazannya. Iya, sama enggak? Lihat, ini mauzun, ini wazannya ini. Beda enggak? Beda. Kenapa beda? Karena ini lihat ada ini bukan nahnu. Ada huruf ilatnya. Ada huruf ilatnya di ko. Ini kan ini bina apa nih? Kola ini bina apa? Azwab ya. Di tengah nih. Si ilatnya itu di tengah. Ya. Ya itu jadi pertamanya jadi dari apa? Kowala nih. Kowala. Nah, kemudian domirnya nahnu. Ingat ya. Nahnu itu di bawah ya Bu, ke berapa gitu ya, ke terakhir ya. Nah, kalau terakhir itu Bu, si lam fiilnya harus sukun. Ingat 419, konsep 419 ingat? Domir huna sampai nahnu itu adalah si lam fiilnya di sukun sehingga menjadi kowalna. Nah, ini diganti si wa ini dihapus ya, dihilangkan. Dirubahlah menjadi u. Ini dihapus. Kenapa menjadi doma? Karena untuk menyatakan yang dihapusnya itu wawu bukan iya. Nah, nanti kalau iya yang dihapus dia jadi kasroh. Nanti di si itu di si. Nah, di si ini nanti yang di ininya yang dihapusnya itu iya. Makanya jadi si. Kalau di sini yang dihapusnya adalah wawu, makanya jadi ku domah. Nah, ini juga nanti ya, jangan terlalu dibahas bising ibu ngebul ya. Iya. Ini mah untuk pemberitahuan aja ya bahwa ini lihat ini kok tidak sama dengan ini gitu kan. Ini karena adanya huruf ilat ini. Oke, udah ya sampai situ aja. Mangga. Satu ini yang uskun. Yang kedua ini uskun. Ini ditemukan mujarodnya sesudah dihilangkan depan dan akhirannya menjadi sakana, termasuk dalam wajan ini wajan 3 juga. Ya, sakana yaskunu, lihat ya. Kapnya lihat. A-U. Berarti wajan 3. Oke, terus wajannya fi'il amr, termasuk fi'il amr. Jadi wajannya uf'ul. Iya, domirnya anta. Betul. Ya, terus kan? Kemudian dapat kosakatanya dari halaman 18 sampai dan nomornya 65. Kemudian yang ketiga, pula ini mendapatkan mujarodnya dari akala. Ini termasuk wajan 3 juga. Fi'il amr, ini termasuk fi'il amr. Jadi wajannya uf'ula. Dengan domirnya antuma. Ditemukan dalam kosakata halaman 786 nomor 44. Iya.
Kemudian yang keempat adalah yang keempat ya Ada shi ya tuma, mis Si tuma shi eh, tuma. si tuma ini Hmm. ditemukan mujarotnya sudah dihilangkan awalan sisipannya menjadi sa'a. Ini termasuk wajan satu. Kalau wazan itu harus dengan ininya, Bu. Dengan mudoreknya ya. Nggak bisa Iya, sa'a aja. iya. Jadi Sa'a, sa'a iya. yasa'u. Nah, itu baru wajan satu. Sa'a yas'a Yasa'u. yas'u. Wazan satu. Masuk dalam wajan satu. Wajannya fa'al tuma. Domirnya antuma. Iya. Maaf, Bu. Coba lihat Domirnya ini, Bu. Shi tuma beda dengan fa'al tuma? beda. Beda, jelas ya. Padahal ini wazannya, ini mauzunnya. ya, Padahal tadi wajan sama majun harus sama. Nah, harus sama. ternyata ada apa nih? Lihat ada juga. huruf ilat. huruf Nah, ilat. sedikit saja. Sya'a ketika domirnya antuma, berarti ditambah tuma ya. Ya, Tambah tuma kan? Nah, tambah tuma. Nah, ini sya'a ini. Nah, sa'a. Nah, ternyata lam fiilnya ini harus disukun, ya. ya, Kalau ya. fiil tuma itu. Nah, terus si ini huruf ilatnya itu dihilangkan, kemudian digantilah menjadi kasroh. Kasroh ini menyatakan bahwa yang dihilangkan itu huruf iya, bukan huruf wawu. Gitu. Ya. Makanya jadi shi tuma. Ya, si tuma. Gitu ya. Nanti ini juga nanti akan kita pelajari di pekan-pekan. Nantilah ini mah ya mesti ngebul Ibu Bapak. Kadang saya juga sendiri suka ngebul Bu kalau ada huruf ilat. Ya, iya. Mangga, yang D siapa? Siapa yang mau D? Siap, iya. Bu. Mangga. Mungkin Bu. Bapak-bapaknya belum nih. Siap, Bu. Oh, mangga. Yang Bu. Yang Oh, yang E. Bukannya D. Oh ini E ya, ya, mangga. Salah ini. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf E. Wa id qara'na bikumul Farok ya, fa. wa id faraqna bikumul wahra wa anjainakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tansdurun. Anzurun ya. Ya. Itunya yang E, Bu, bukan yang D. Ya, betul. Ininya ya, salah ya. 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 Mangga. Mauzunnya adalah ada mauzun farokna. Mujarotnya adalah faroko, mudoriknya yafruku. Jadi adalah wazan 3. Betul. Kita wazannya adalah dari karena ada na maka fa'alna. Ini ada di halaman 833 nomor urut 28. Ini sama apa enggak? Mauzun sama wajannya sama enggak? Mauzunnya sama. Karena tidak ada huruf ilatnya, ya. Ya. Jadi kalau tidak ada huruf ilat mah aman-aman saja tuh ya. Enggak, teruskan. Terus mauzun yang kedua adalah angjaina. Mujarotnya adalah naja. Mudorotnya yabju. Ini masuk wajan 3. Wazannya adalah af'alna. Ini tidak sama dengan wazannya tidak sama dengan mauzunnya. Karena ini ada huruf. Karena ada huruf ilat alif. Iya, di terakhir nakis ya. Nakis. Oke, udah nanti ini mah nanti aja. Ayo, mangga. Ya. Terus yang mauzun ini. Yang ketiga adalah arokna. Agrokna. Fi'il madinya goriko. Mudoriknya yakroku. Yakroku jadi ia jadi wazan 4. Dirubah ya. Ya. Wazannya adalah af'alna. Ini juga tidak sama. Karena ada sama, Pak. Oh, sama ya, fa'aknya. Karena sama. ini dirubah tadi. Ini kan wazan 4 goroka. Dirubah menjadi wazan 7 jadi agrok.
Ya, agroko nanti di agroko itu nanti di tasrif agroka, agroku, agrokta, Rokok. agroktuma, agroktum gitu kan ya Bu ya nanti ya di ininya di apa di tasrifnya coba agroko di tasrif nanti ketika ke wajan nahnu ya ingat apa tasrifan fi'il madi itu gimana Pak? Fa'ala, Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altun, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'alna, fa'altum, fa'alna. fa'alna. Sekarang masukkan agroko. Agroko, agroko, agroktu, terus itu ya. Jadi nanti di nahnunya kita akan mendapatkan agrokna, agroktu, agrokna gitu ya. Kalau saya agroktu, kalau kami agrokna gitu ya. Mangga ini sama ya karena sohih nih sama. Mangga. Mauzun yang terakhir adalah tangzuruna. Mujarotnya adalah nadhoro, mudoriknya yang zuru. Au jadi wazan 3. Wazannya adalah taf'uluna. Sama ini? Sama ya karena ini sohih ya. Oke. Ini domirnya antum nih. Ya, sudah. Terlihat di sini ada ta dan una itu pasti antum. Ya. Oke, sekarang yang isim nih siapa Mangga? Boleh, Bu. Mangga. Siapa? Saya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentukan wajan dan mauzun isim yang ditemukan. Itu ayat Quran surat Al-Baqarah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu ala fikr. Diperoleh yaitu fa'altu baqaratun itu maujunnya wajannya fa'altun isim fa'alatun Iya. isim masdar Iya. diperoleh dari halaman 790 urutan ke 63. Ya. Ini Bu lihat baqaratun ini fa'alatun sama ya, ini sama. Tapi ya. ini tidak dimasukkan ke dibakukan masdarnya karena ini masdar kan banyak ya nanti. Bakoro itu nanti, nah ini bakoro ya, ini banyak nanti masdarnya. Enggak sama ini kalau di situ bakrun ya. Iya. Bakoro. Ya, Tetapi banyak nanti kalau sudah menjadi isim jadi banyak bentuk loh Bu ya kalau udah jadi masdar itu. Mangga. Ini simai gitu ya. Simai ya Bu ya? Simai ya Bu. Ini simai. Ya. Mangga. Kalau masdar pasti simai ya Pak. Iya. Yang kedua yaitu ditemukan faridun. Yaitu isim fa'il. Ditemukan di halaman 833 urutan ke 23. Iya. Sama ya, sama ya, mauzun sama wazannya sama. Fa'ilun ya. Wajan fa'ilun sama. Kalau fa'ilun ini nanti rofa ya Bu ya. Isim fa'il ya. Isim rofa. Nanti kalau yang yang nasobnya fa'ilan. Kalau yang jernya fa'ilin. Ya. Oke, terus? Terus yang ketiganya bikrun. Bikrun. Isim masdar. Dari fi'lun. Kalau di ininya diperoleh dari halaman 790 urutan ke 67. Iya. Dari bakaro masdar ya Bu? Ya, makburu bukurun kalau yang itunya ini berarti simai ya. Iya, simai. Simai ya, Masdar itu simai.
Ya, Ya. mangga. Udah beres, bagus. Udah ya, beres Ya, ya. Terima alhamdulillah. kasih. Saya Bu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Ini ketemu isimnya ada di baqaratun, termasuk wazannya fa'alatun di halaman 763, 760, 63. Ini termasuk masdar. Ini Dan halamannya sama nggak, Bu? halaman 790 ya? tuh halaman Sama. Atau saya yang salah? Di sini di Kaukaban ketemunya Bu. Iya ya, mangga. Nanti di Kaukaban 3 sebetulnya. Ya, mangga. Nanti cari aja lah ya kalau masalah halaman. Mangga. Ya, ini termasuk masdar dan termasuk muzakkar. Ini muannas ya Bu ya. Muannas ini ada ta marbutoh. Ya, muannas dan sifatnya tunggal. Mufrad, muannas. Mufrad. Ya. Oke, udah ya, beres Udah ya. Bu. Ya, mangga yang C-nya. Saya Bu. Mangga. Saya Bu. Mangga, siapa aja mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Di sini fa'ilun itu ghafilun itu sebagai isim fa'il. Ditemukan di halaman 831 nomor 25, yaitu dari ghafilun, ya'kulun dan itu apa? Ghaflatun. Ya. Jadi ini wajannya fa'ilun. Fa'ilun, iya. Tapi karena ada jer, harus jadi majrur. Harus jadi majrur. Makanya jadi gofilin. Ada yang bisa mentasrif gofilin? Gofilin. Gofilaini. Gofilina. Gofilataini. Gofilatin. Nah, itu tuh kalau ada coba ditasrif sendiri aja di rumah sambil nyanyi-nyanyi Bu. Biar hafal gitu. Mangga yang D. Isim panas. Yang D ini ya? Mangga. D. Mangga siapa? Bu. Mangga, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Itu dari Al-Baqarah ayat 2 ada isim fa'il ya. Isim fa'il. Yaitu di as-sholihat dari mauzun as-sholihat, kemudian ininya apa namanya wazannya itu fa'ilun. Iya. Jadi ini coba diinikan dulu. Kalau tidak pakai alif lam berarti dia itu jadi solihatun misalkan. Tetapi karena dia jadi mudhof ilaih kan ini ada amilu dari apa jadi maf'ul bih ya. Harus jer. Wa amilu itu dia harus apa? Amilu apa? Wa amilu ini kan fi'il ya. Ini nasab kan, makanya ini sebagai maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya ini berarti harus nasab maf'ul bih itu. Kalau nasab jadi solihan tadinya ya, tapi jadi solihatani solihatin. Nah, karena mudhof ilaih ya Bu. Iya, bukan mudhof ilaih. Ini bukan mudhof ilaih Pak. Ini amilu itu fi'il fa'il. Nah, kira al-marifat, iya. Ini bukan, kalau amilu ini kan ini fi'il madi. Berarti yang ini jadi maf'ulnya. Maf'ul itu cirinya nasab. Nasabnya itu oleh ini. Ya betul, nasab. Nanti ini belum dipelajari kan? Kenapa jadi kasroh Bu? Udah maf'ul udah Pak. Iya. Ini maf'ul nih ya. Kenapa jadi kasroh Bu itu? Ini kan ciri nasab itu tidak semua fathah, Pak. Kalau jamak mu'anas ya, itu ciri nasabnya adalah oleh kasroh. Oleh atin. Nah, nanti atin. Nah, itu ya. Coba lihat di ini, di
ditasrifin coba. tasrif. Itu yang nasob ya, yang nasob. Oh iya ya. Fa'ilan, Ya Bu. fa'ilaini, fa'ilina, ya. Ya, Fa'ilatan, fa'ilataini, Fa'ilin. fa'ilin. Nah, ada ya? ada. Nah, itu kan Pak ketemu? Betul, betul. Nah, ya, udah clear ya? Clear, Oke, makasih. mangga. Yang Boleh. mangga. Saya boleh Bu Ustazah. Mangga. Siapa nih? Ya, mangga. Siapa itu? Oh ya, saya ya, Yang Bu mangga Bu Ustazah. Titin ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alnatullahi alal kafirin. Bu, bukan fa'al, Bu. Fa'alnatullahi alal kafirin. Ya. Nah, yang pertama isimnya yaitu laknatu. Laknatu itu masdar. Itu wazannya fa'latun wazannya. Itu kemudian ditemukan di buku kosakata halaman 842 baris 25. Di sini disebutkan la'ana yal anu laknan. Berbeda sih ya Bu ya. Ini mah kan simai Bu. Simai itu Ya, tidak benar. Jadi banyak. Yang kedua adalah al-kafirina. Al-kafirina itu adalah isim fa'il yang majrur karena ada Allah di depannya. Kemudian jamak muzakkar yang majrur. Wajannya adalah fa'ilina. Kemudian ditemukan di buku kosakata halaman 840 baris 32 dari kafaro yafuru kufron. Itu Bu Ustazah. Betul. Ini kalau tidak pakai alif lam ini jadi kafirin. kafirun. Karena ada Allah menjadi kafirin. Nah, setelah kafirin di tasrif. Kafirin untuk jer ya. Kafiroin, kafirina. Udah dapet tuh. Kafirin. Ya. Ini kan yang muzakkar ya. Ya. Alhamdulillah sudah habis. Sekarang kita ke catatan kelas nih ya. Nih, catatan kelas nih. Bu, sebelum ke kelas, Bu, bisa tanya? Ya? Ya, yang untuk jawaban 1, yang A. Yang jawaban 1 yang A itu yasuruna. Yasuruna fi'il mudhari dhamir hum ya. Di halaman 817 nomor 2728 itu sama. Ya nanti kita itu Bu ada ternyata ada di pertanyaan nanti Pak ada. Oh ya baik. Ya. Oke ya. Kita langsung ke catatan dulu ya, ke catatan. Ini bentar. Ini ya kelas F nih, kelas F. Ini yaf'alu, ini yang tadi ya. Ini mudhorik jazm tuh. Udah bagus ya. Ini mudhorik nasab. Jadi tidak sama nih mudhoriknya ya. Untuk yang ini karena tadi ada lam ya. Kalau yang ini ada an. Nah, ini namanya jadi bukan mudhorik saja. Kalau mudhorik saja berarti itu rofa. Kalau rofa harus ada nun ya. Kalau ini jazm, makanya ini betul ya. Ini kelas F ini bagus ya. Kemudian ini catatan kelas G. Coba, nah ini ya, taf'aluna ini mudhoriknya dilengkapi. Mudhoriknya apa? Mudhorik yang jazm karena di sini tidak ada. Ya. Nah, terus di sini mudhorik di sini tidak sama dengan mudhorik yang di sini. Betul. Kalau di sini tadi jazm, kalau yang di sini nasab ya. Kemudian catatan untuk kelas G juga ini naja itu naja gitu ya. Naja gitu kan Bu? Bukan naja, bukan ya Bu? Iya. Benar nggak sih? Betul, Saya yang naja. salah tuh. Ya. Nakis kan? Ya. Nah, jadi bukan naja. Tapi naja gitu ya, betul kan Bu? Bapak coba lihat dulu. Ja-nya yang panjang ya. Ja-nya yang panjang. Ja-nya yang panjang ya, bukan naknya ya. Oke. Bukan nakis ya. Oke. Kelas B. Ini juga sama ya. Jadi fi'il mudhoriknya ini apa? Karena di sini fi'il mudhorik ini beda dengan yang di sini ya. Juga kelas D. Kelas D juga sama. Ini mudhoriknya apa gitu. Kalau hanya pengen fi'il mudhorik saja, ini harus ada Rofa, di sini ya. Ya.
Ini kelas D ini coba ini yang kulna itu kan tadi yang saya terangkan dia ditambah keterangannya tuh bagus. Keterangan tambahan kata kulna berasal dari kowalna berwazan fa'alna. Ini udah ada nih ya. Coba. Kemudian wawu ayun fiilnya dibuang dan huruf kof harokatnya dirubah menjadi doma untuk menunjukkan bahwa yang dibuang adalah wawu. Tuh kan tadi ya. Maka menjadi kulna yang berwajan kulna ini karena ain fiilnya dibuang. Nah, ini nanti ini pelajarannya nanti. Ini udah curi star kelas D ya. Nggak apa-apa ya untuk men-trigger kita supaya nanti nanti ada pelajaran semacam itu gitu ya. Ini kupasan yang pertama nih oleh kelas D. Nanti kupasan berikutnya. Kelas E. Kelas E lihat. Yang ini yang lan itu majuzum salah. Ini nasob. Kalau yang ini benar majzum ya. Ini kelas E ya. Iya. Ya, terus kelas J juga sama ini mudoriknya apa nih? Karena di sini ada lamnya. Di sini ada lamnya gitu ya. Oke. Kemudian itaku itu yang kelas J itu itaku itu jadi itaki itu ya, bukan if'al. Kalau ini kan sulasi nih, amar sulasi. Kalau tadi kan yang majid ya. Ya. Kemudian si tuma ini bukan si tum. Tapi tadi apa si tuma itu? Si tuma itu adalah fa'al tuma. Fa'al tuma. Dirubah jadi si tuma karena tadi ada hal yang menyebabkan dia jadi rubah, ada huruf ilatnya. Ya. Untuk kelas A ini sama, ini juga ya mudoriknya mudorik apa? Kalau hanya mudorik saja, ini pasti rofa. Kalau dibaca ada mudorik saja, itu dipastikan itu rofa. Tapi kalau mudorik jazam, mudorik nasob itu pasti ada amilnya ya. Tadi ini udah. Kemudian ini juga di kelas A itu lihat kola yakulu, kolanya gini nggak Bu? Oh kurang salah. Nah, ilatnya kurang, huruf ilat. Kola. Ya. Harus ada azwab tuh. Kola itu azwab, ada alif di tengah azwab ya. Ya. Oke, sekarang alhamdulillah sudah selesai. Kita ke pertanyaan kelas. Udah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ya, sekarang kelas G nih. Pada latihan 1A didapat fiil mudorik yas'uruna yang mujarodnya ditemukan dalam buku kosakata ada 2 wazan, yaitu wazan 6, ini wazan 3 ini. Wazan yang mana yang digunakan untuk fiil mudorik di atas? Jawabannya nomor 27 yang benar, ya. Karena nomor 28 beda artinya jadi syair, bersyair. Nah, bagi yang bukunya belum terkoreksi ya tolong dikoreksi ya supaya jangan lagi ada nanti ini pertanyaan ini bertahun-tahun ada gitu ya. Jadi karena belum dikoreksi mungkin dari buku masing-masing. Coba nanti dikoreksi ya. Oke. Soal 11C soal 2 11 ini soal 11 1C pada fiil itaku bagaimana mencari mujarodnya itu kan yang tadi ya. Nah, dari kata itaku ya, yang wazan 8 coba cara mencarinya begini, buang awalan hamzahnya ya. Nah ini adalah tambahan. Ya. Buang akhirannya, ya. Buang karena tak juga dibuang ya, karena tak ini adalah yang dari wazan 8. Wazan 8 itu kan penambahan alif dan ta ya. Nah ini buang dulu alif dan. Berarti tinggal 2 dong ya. Tinggal 2 ta dan ko. Tinggal kan. Nah berarti ini nanti ada di akhirnya itu ada 1 huruf ilat gitu ya. Oke, tinggal ta dan ko. Nah abjad tak pada ta yang tako ini ya, jika benar dia adalah fa fiil ya, coba cari di kamus. Ada enggak ada yang tako? Kalau ketiganya bolehlah apalah ya, misalkan pakai iya gitulah, pakai huruf ilat. Tako ada enggak tako? Ada. Ternyata tidak ditemukan tuh tako. Nah, berarti wajad ta sifat fi'il ta ini berarti dia bukan asli huruf ta, bukan. Dia adalah ta, ya. Berarti abjad ta pada tako berasal dari huruf ilat.
huruf ilatnya apa? Biasanya ini wawu ya. Ya, Di iwutako tadinya. Tadinya jadi tadinya wako kan gitu ya, Bu. Wako. Si wa ini diganti menjadi ta gitu. Sehingga nanti kalau yang terakhirnya ini ada apa alif maksurahnya ya. Jadi maka cari di kamus fafiil yang huruf ilatnya alif ya wawu itu coba dicari satu-satu dimasukkan. Ketika udah satu ko, udah dapat ko ya sita ini karena tadi tidak ditemukan sebagai fafiil, coba ditambahin di sininya alif atau iya, ternyata tidak ada. Yang ada itu adalah wako adanya. Wako. Makanya cari wako, berarti di huruf terakhir itu ada ilatnya. Wako yaki gitu. Jadi cara mencarinya begitu. Nah, ini emang tadi ya kalau apa ya? Kalau huruf ilat itu rada-rada itu Bu. Rada-rada ya Bu ya. Rada-rada. Susah huruf ilat itu makanya disimpan nanti di terakhir ya sama Pak Musrif itu gitu Bu. Jadi caranya itu. Nah, tapi kalau kita udah sering berhubungan dengan kata-kata seperti itu yang mauzunnya sama seperti itu ya gitu. Jadi kita nanti ini Bu, ingat ini berarti ini prosesnya sama. Nanti proses ilat itu Bu ada berapa kaidah itu banyak sekali ya. Nanti kita pelajarannya di akhir-akhir. Oke, sekarang ke pertanyaan kelas B. Pada buku materi halaman 159 untuk contoh masdar ada rujuan, sujudan, ilman, dan seterusnya. Pada wajan masdar ditulis fa'lan. Nah, kenapa tidak ditulis wajan sesuai kata-kata yang ada? Misalkan wajannya fu'ulan gitu ya. Nah, itu karena tidak mungkin gitu ya. Karena menuliskan wajan masdar seluruhnya, karena ini kan gimana orang-orang Arab nih, itu banyak sekali jumlahnya, itu karena tadi sifat simainya. Ya, padahal wazan itu harusnya tunggal atau sangat sedikit sehingga mudah diingat. Jadi fa'lan ini hanya untuk mengingatkan saja. Ini ada wazan masdar itu rata-rata bukan kebanyakan berbentuk fa'lan. Adapun sisanya itu banyak gitu. Ya, ada fu'ulan, ada tadi fu'ulan, ada fi'lan, ada macam-macam tadi juga ya. Contohnya sujudan, terus apalagi julusan, itu kan beda ya. Jadi memang tidak mungkin menuliskan wazan masdar seluruhnya gitu. Hanya kita yang ininya aja ya, yang paling gampangnya itu fa'lan aja. Oke. Pada latihan 1A surat Al-Baqarah ayat 9 untuk kata yash'uruna, ini sama ya tadi. Ini pertanyaannya sama ya. Yang benar itu nomor 27 tadi ya, udah. Mohon penjelasan untuk latihan 1C dan 1D, proses tasrif mujarot wako menjadi ittaqo. Ini juga tadi sudah ya, sudah diterangkan. Dan jangan terlalu ini mungkin ya, karena ini nanti ada di terakhir ya. Apalagi ini buat yang pertama mungkin bisa menjadikan tadi ngebul itu ya. Jadi nanti aja ini insya Allah ya. Jadi ini sama ya, ini karena perubahan abjad huruf ilat dan ibdal itu nanti akan di pekan 36, pekan sampai pekan 40 gitu. Ada di 2 pekan. Pertanyaan kelas D. Apakah kata naja, tadi ya naja itu nakis ya, bukan azwab. Naja itu yang ada di buku kosakata Al-Quran halaman 847 baris ke-14 menggunakan alif maksuroh apa alif mamdudah gitu. Coba ada nggak di sumber lain yang berbeda Bu di dalam buku itu, ada nggak yang najanya itu naja pakai ini, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi tidak ada, jadi tetap ini najanya begini Bu. Jadi menggunakan alif maksurah atau alif makdudah. Jadi ya pakai alif makdudah ya, mamdudah. Nah, mamdudah. Jadi tidak ada. Ustadzah, sedikit bisa saya tambahkan. Ya, Mangga. Mungkin ini pertanyaan kurang lengkap ya. Mohon maaf. Gini, sebetulnya saya nanya ini hubungannya dengan anjaina itu. Ya nanti. Oke. Ya. Oke, boleh. Kenapa anjaina? Ya. Tidak anjauna. Ya.
Betul, oke. Apakah nanti ya ini saya terangkan dulu ya tentang alif pada kata naja. Ini alif mamdudah ya. Nah, alif mamdudah artinya alif yang ditulis seperti tongkat tegak ya. Tadi ini naja gitu. Naja ini tegak ya, seperti tongkat. Nah, ini namanya alif mamdudah. Nah, kalau alif maksuroh, alif yang ditulis dengan iya. Misalkan gini, hada, misalkan hada. Ini kan ada yang gini, Pak. Nah, ini alif bengkok gitu ya. Ini maksuroh nih, gitu kan. Ini, tapi tidak ada titiknya. Nah, alif pada kata naja adalah munkolabah. Ini dari penukar. Naja, ini penukar ya dari wawu dia itu. Najawa, tadinya najawa. Jadi naja gitu. Itu ada kaidahnya nanti di ilal. Nah, nanti diterangkan di bawah ya. Nah, pertanyaan kelas H nih. Apa bagaimana akala jadi yakulu bisa menjadi kula dengan fi'il amar domir antum ya. Dari mujarod akala yakulu maka fi'il amarnya menjadi ukul. Nah, bisa ditulisnya ukul atau langsung kul. Ya. Kayak kana yakunu kun, nggak ada ukunnya. Atau soma yasumu sum. Misalkan ada lagi apa ya, koma yakumu kum gitu, tidak ada alifnya ya di situ. Terus ini dari kul, nah dari kul ini berdomir anta nih, berdomir anta. Maka ketika di domirnya antuma ditambah alif untuk menyatakan dia itu berdua gitu. Coba kul, kula, kulu, ditasrif coba ini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Jadi kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna gitu kan. Nah, ada kita dapat kula itu berarti berdua. Gitu. Nah, pertanyaan untuk kelas C ini mungkin yang dimaksud dengan Bapak tadi ya. Kata naja janju ya, artinya selamat wajan 3 halaman sekian untuk domir nahnu menjadi najauna. Sementara bila dirubah menjadi wajan 7 anja yunji untuk domir nahnu menjadi anjaina, gitu kan? Pertanyaannya, apakah benar pernyataan di atas? Betul ya. Kalau pernyataan benar, apakah perubahan najauna menjadi najaina? Perubahannya oleh apa gitu? Ternyata begini Bu, Pak. Anjaina asalnya dari anjauna kan gitu ya, anjauna. Karena wawu yang berada pada posisi keempat, ini wawu ini posisinya keempat, 1, 2, 3, 4 huruf atau lebih, nanti kalau ada 4 huruf atau lebih, serta huruf sebelumnya, sebelum huruf wawu ini ada huruf fathah, ya, artinya tidak berharokat domah, mesti ditukar dengan ya. Dari mana ini dapatnya? Yaitu nanti di pekan 36, pekan 40 tentang huruf i'lat. Sehingga dia menjadi anjaina si wawu ini. Jadi karena ini nih, karena ada proses i'latnya. Begitu Pak yang tadi bertanya. Terima kasih Bu. Oh iya, enggak. Pertanyaan kelas E. Mauzun itaku fi'il amar, sulsi mujaradnya wakoyaki, ini wazan 2. Tolong jelaskan perubahan. Oh, ini tadi udah ya. Sama, ini tadi udah, pula juga tadi udah. Ya. Nanti sama ini pertanyaan dengan kelas B tadi. Ini juga tolong jelaskan akala jadi pula, tadi kan udah, ya. Ini juga si tuma menjadi sulasi mujaradnya dari sa'a ya. Tolong jelaskan bagaimana sa'a berubah jadi si tuma. Tadi udah ya, bahwa di sini ada penukaran alifnya itu dengan iya karena yang dihilangkannya itu ada huruf iya, maka jadi kasroh si-nya. Oke, ini udah tadi diterangkan. Pertanyaan kelas J. Di halaman 158 buku T2, tabel wazan contoh wajan dan mauzun pada fi'il sulasi mujarod, mauzun pada wajan 5 fi'il madi hasiba, yang kemudian dilanjutkan mauzunnya fi'il mudhari sampai majhul. Kemudian mauzun dan wajan kelima tersebut, wajan 5 tersebut dilanjutkan ke halaman 159. Tabel contoh wajan dan mauzun pada isim sulasi mujarod, yaitu isim fa'il sampai masdar.
isim masdar di tabel tersebut tertulis hisaban. Ya, hisaban. Ya. Sedangkan bila kami melihat di buku kosakata halaman 79834, masdar untuk hasiba itu adalah hisbanan. Nah, mohon info yang benar. Yang benar di halaman 159 harusnya hisbanan. Jadi di ini ya Bu ya diperbaiki di bukunya. Jadi bukan hisaban, tetapi hisbanan. Sama seperti yang di kosakata 79 untuk wajan 5 menyangka. Sedangkan 79835 wajan 3, nah nanti ada menghitung, membilang masdarnya hisaban. Ini beda lagi ya. Kalau yang ini wajan 3, kalau tadi kan wajan 5 ya, yang ditanyakan itu kan wajan 5. Wajan 5 itu hisbanan. Hasiba. Nah, nanti kan hasiba, wajan 5 itu hasiba yahsibu gitu kan. Jadi hisbanan. Kalau wajan 3 hasaba yahsubu gitu kan. Itu jadi hisaban ini. Jadi nanti tolong ini aja dituliskan di bukunya. Hisaban dicoret jadi hisbanan. Pada Quran surah 2 ayat 68 terdapat kata faridun yang tafsirnya yang tua dan kata bikrun yang tafsirnya yang muda. Sedangkan pada buku kosakata pada halaman 754 terdapat kata sifat tua saibun, muda itu sabun ya. Maka mohon petunjuknya mengapa berbeda. Nah, jadi Ibu Bapak, satu kata dalam bahasa Arab jadi bisa banyak arti ya. Contoh misalkan kata melihat kadang-kadang diksinya ro'a, kadang nazaro gitu Bu ya. Jadi banyak gitu ya. Misalkan kata kiamat di dalam Al-Qur'an di satu ayat dia menggunakan kata Al-Qari'ah, misalkan ada surat Al-Qari'ah atau Al-Qiyamah misalkan, atau Al-Ghosyah, itu sama-sama ya, sama-sama kiamat tapi banyak. Nanti tergantung dari maknanya apa, makna yang mau disampaikannya itu apa gitu. Jadi satu kata di dalam bahasa Arab itu bisa banyak arti gitu. Sama di Indonesia juga sama kan ya Bu ya. Contoh kata bisa, bisa misalkan. Ini banyak artinya ya Bu ya. Misalkan dia sudah bisa membaca, berarti bisa di situ dapat ya. Tapi kalau ular itu berbisa, bukan ular itu berdapat, tetapi bisanya artinya racun. Jadi sesuai dengan kalimatnya nanti artinya. Sesuai dengan murad ya kalau dia. Jadi itu artinya apa, itu sesuai dengan kalimat yang dimaksud. Begitu. Jadi di bahasa Indonesia juga banyak. Misalkan gini, dia menjadi pejabat teras, artinya pejabat di pemerintahan lah teras itu. Tapi ketika dia sedang duduk di teras, berarti dia halaman teras di situ gitu. Jadi disesuaikan dengan dengan maksud kalimatnya. Nanti di sini juga sama. Di sini kok tua artinya ini tua itu ya. Padahal bikrun ini tua misalkan ya. Yang tua itu faridun itu tua. Tetapi misalkan ada juga tua itu saibun. Ya nggak apa-apa karena nanti banyak kosakata yang memang sama artinya gitu. Oke, udah ya? Selesailah sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon Bapak Ibu memaafkan ya, memaafkan saya pun banyak kekurangannya karena saya juga masih dalam taraf belajar. Terima kasih kepada Pak Musrif yang selama ini telah membimbing kami sehingga ya dengan ini ya ke segala kekurangannya saya berani gitu menyampaikan materi ini. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada yang kurang gitu ya Bu, yang misalkan masih unek-unek silahkan nanti ke Pak Musrif ditanyakan ya. Baiklah, karena sudah selesai kita akan berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi ilmu kita yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin ya amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.